Hai guys, aku Arif. Balik lagi di Red and Blue Movie Review. Jadi hari ini tanggal 15 Juni 2018. Jadi hari ini tepat lebarannya Idul Fitri. Aku baru aja nonton film Target. Jadi film yang disutradarai oleh Raditya Dika, kemudian diproduseri oleh Soraya. Jadi ini film ketiga sutradarai sama si Raditya Dika, kemudian diproduksi oleh Soraya. Yang pertama itu kan tahun 2015 tuh, single. Film single itu cukup booming, cukup banyak penontonnya. Kemudian ada film The Guys. Nah, yang ini terakhir Target. Ya semoga nggak terakhir ya, pasti ada film-film selanjutnya. Film Target ini itu filmnya thriller, kayak pembunuhan-pembunuhan gitu, tapi dibalut dengan permainan game. Jadi diundang nih beberapa artis gitu kan, diiming-imingi dengan main film, taunya mereka dijebak. Dan pada akhirnya ya seperti itu, terjadi pembunuhan. Jadi lebih mirip dengan film Radit yang judulnya Hangout, yang diproduksi sama Raffi Film. Ya 11-12, hampir sama ya secara keseluruhan di film itu. Tepatnya juga seperti film Hunger Games. Nah, mereka seperti dijebak dalam sebuah permainan, kemudian mereka diatur sama game masternya, sampai akhirnya mereka saling bunuh, saling mencurigai. Ya, samalah dengan film Hangout. Tapi yang bikin dikit menarik di sini adalah adanya campur komedi berbeda. Di saat kita mulai tegang, gitu dimasuki, diselipin dengan komedi gitu kan. Tapi untuk secara keseluruhan, bagi kalian yang pernah nonton film Radit sebelumnya Hangout, gimana ya, jujur aja agak ngebosenin gitu, karena kalian sudah bisa menebak, ya kan, kalian sudah bisa menebak, oh ini pasti bakal seperti ini, oh ini kurang lebih seperti ini nih. Nah jadi ya sama gitu loh, tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada yang greget gitu yang bikin kita Di film Hangout itu, untuk lokasi sendiri ya, di film Hangout itu banyak loh setup lokasinya. Ada di beberapa tempat, ada di dalam rumah, ada di villa, ada di hutan, ya kan. Yang kalian yang udah nonton pasti kalian tahu. Sedangkan di Target ini, untuk lokasinya itu benar-benar tok di dalam gedung gitu, lantai 1, lantai 2, ya pokoknya intinya di dalam gedung. Jadi semua kejadian itu di dalam gedung. Seperti film The Raid pertama. Adegan fight-nya itu kurang greget gitu loh, kurang dapet gitu. Jadi kita kurang merasa terpuaskan dengan adegan-adegan mereka. Ya standar lah fighting-nya, nggak ada yang sesadis seperti The Raid gitu kan. Sebenarnya kan kalau karakter di film ini memerankan peran aslinya, tapi sama Raditya Dika itu semua diputar balik. Jadi kesannya seperti dilebih-lebihkan, dilebaikan gitu. Abdur gitu kan, yang harusnya dia lawak di situ kurang gitu. Malah di situ dia terlihat lebih serius. Meskipun terkadang dia kayak kelepasan gitu, ada sedikit ngelawak di situ, tapi ya tetap nggak bisa gitu loh. Jadi ini seperti lebih kesannya itu kayak dipush gitu, didorong harus seperti ini sesuai dengan sutradara gitu. Nah di situ kan ada juga Om Willy Dozan sebagai Wince loh namanya, kalian udah bisa ngebayangin nama Wince ya kan. Om Willy Dozan itu aktor laga. Di situ dia dirubah 180 derajat, enggak sih. Kalau 180 derajat balik lagi ya kan. 90 derajat diputar habis sama si Raditya Dika jadi bencong gitu, jadi banci. Nggak dapat gitu loh, nggak dapat. Ya meskipun Om Willy Dozan sudah totalitas, sudah maksimal, tapi tetap aja ya kan, kalau yang untuk peran seperti itu bukan dia gitu seharusnya gitu. Raditya di sini benar-benar memaksakan, benar-benar merubah karakter. Nah, tapi Om Willy Dozan ini atau si Wince ini ya tetap ada dimunculin peran asli dia atau karakter aslinya itu di beberapa scene, terutama yang saat dia berantem sama si Sam. Lokasi-lokasi di situ ya yang dipakai benar-benar lokasi di dalam gedung. Ada mungkin beberapa scene yang menggunakan CGI tapi kurang maksimal. Ya, jadi benar-benar mereka total di dalam gedung dengan properti yang ya apa adanya gitu loh. Jadi seperti memang betul-betul kesannya memaksakan sekali. Buat kalian yang memang hobinya nonton film-film komedi, sukanya nonton film komedi, kayaknya mereka cocok nonton ini gitu. Kalian cocok nonton ini. Tapi kalau kalian yang kurang mengerti dengan komedi si Raditya Dika, dengan jok-joknya si Raditya Dika, kayaknya kurang. Karena jujur aja ada beberapa jok yang kayak cringe gitu, kayak garing gitu kan. Film ini tetap menyajikan baper-bapernya, ada romansnya gitu, dengan dihadirkan Cinta Laura tadi. Meskipun dengan karakter Cinta Laura itu aslinya garang dan bisa berantem, tapi dia cukup romantis. Cuma yang nggak nyambungnya di situ adalah pacaran sama Raditya Dika. Kan nggak masuk di akal gitu loh. Emang mau Cinta Laura sama Raditya Dika? Emang mau Cinta Laura sama Raditya Dika? Sama Raditya Dika? Sama Raditya Dika? Sama Raditya Dika? Jadi di film ini terlalu dipaksain untuk romansnya sendiri, meskipun ada tapi terlalu dipaksain gitu. Kenapa harus sama si Raditya Dika? Kenapa nggak sama Sam yang lebih cocok gitu kan? Jadi kesannya lebay gitu. Di film Target itu nggak ada ciuman gitu, nggak ada ciuman. Paling mentok
ya pelukan. Kalian periksa di semua film-film Raditya Dika itu nggak pernah ada yang namanya adegan ciuman. Ya paling mentok itu pasti pelukan. Kenapa sih coba? Kenapa? 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 Padahal cewek-cewek yang dihadirkan atau artis-artis yang dihadirkan itu cantik-cantik. Cinta Laura. Kenapa coba bang? Padahal sedikit lagi di momen itu sedikit lagi gitu. Ya, atau mungkin karena ya Cinta Laura kan tinggi, Bang Raditya Dika kan ya tau lah. Jadi kayak nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe. Tapi ya keseluruhan sih bagus. Jadi buat kalian yang suka komedi ya, kalau untuk thrillernya tuh kurang sih. Tapi kalau untuk kalian yang suka komedi, terutama kalian yang ngefans sama Raditya Dika dan ngerti jokes Raditya Dika, kalian wajib nonton gitu. Karena ini bagus sih untuk supaya awet muda ketawa-ketawa ya kan. Untuk di film Raditya Dika ini sama seperti film sebelumnya, film Hangout, dan target ini sama, yaitu banyak artisnya gitu. Jadi ada kekuatannya di situ. Mereka menggunakan artis yang cukup banyak, influencernya yang juga cukup banyak, karakter-karakter yang cukup banyak. Ada ada si Ricis ya, Ricis yang YouTuber. Kekuatan si Raditya Dika di film Target dan Hangout itu yaitu karakter dan pemainnya itu banyak. Nah, tapi yang sekarang menjadi pertanyaan aku itu adalah kenapa Raditya Dika ini nggak pernah buat film dengan MD Picture? Sama Raffi Film sudah, sama Soraya apalagi, ya kan? Star Vision juga sudah, tapi tinggal sama MD Picture yang belum pernah. Kenapa coba? Tanda tanya kan? Kalau menurut aku kekurangan di film ini, di film Target ini kesannya seperti dipaksain, terlalu lebay. Ya pokoknya mulai dari karakternya, pemainnya, dimulai dari ceritanya itu seperti dipaksakan. Lokasinya juga monoton, jadi benar-benar dipaksakan di dalam gedung gitu. Padahal ada beberapa scene itu ya bisa aja dibuat di luar, outdoor gitu seperti film sebelumnya gitu kan. Tapi itu tetap dipaksakan di dalam gedung. Jadi ya lebay gitu, benar-benar dipaksain. Dan menurut aku ini adalah film Raditya Dika yang paling membosankan dibandingkan film-film sebelumnya. Film Target yang paling membosankan. Cuma karena memang ada komedinya dan kebetulan memang aku juga suka komedi. Jadi ya cuma di situ sih yang bisa bikin aku terhibur gitu. Raditya Dika ini kan film Target ini kan bersaing nih sama film Dimsum, terus film Jelangkung, film Kuntilanak, terus film Insyaallah Sah 2. Itu kan mereka bersaing nih. Tapi kalau menurut aku kayaknya sih masuk. Untuk 1-2 juta penonton Raditya Dika dapat. Dan rating untuk film Target ini dari 5 bintang itu aku kasih 2 bintang. Kenapa? Ya kalian nonton aja lah nanti. Ya jadi kalian jangan lupa nonton film Target dan film-film Indonesia lainnya. Support terus film Indonesia. Jangan lupa nontonnya di bioskop. Kenapa kalian harus nonton film ini di bioskop? Karena supaya bioskopnya nggak tutup. Sebab Tanjung Pinang bertahun-tahun, belasan tahun itu nggak punya bioskop. Jadi jangan sampai bioskop yang udah ada ini yang dibangun tahun 2017 itu sepi. Kemudian tutup lagi dan kita harus nonton ke Batam lagi. Naik Roro, naik feri, pakai pelampung. Guys, nonton. Jadi sekian dulu review dari aku. Sampai jumpa lagi di review film selanjutnya di channel Red and Blue Cafe. Dan see you, bye bye. Yang bikin aku heran sampai sekarang nih, coba gue pikir, kenapa Raditya Dika tuh dia tak mau macam Raffi Ahmad? Dia tak berani untuk jadi produser. Raffi Ahmad sudah produksi beberapa film, ya kan? Sedangkan si Raditya Dika ini macam masih dibayang-bayangi sama produser lain. Dia masih sebatas sutradara, belum berani untuk produksi film sendiri. Coba kepikir kayak mana tuh. Aku pun pening lah mikir. Balik lah.